Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama untuk datang sujud menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi Engkau Tuhan. Sebab inilah yang kami dapat berikan padamu. Mari dengan ucapan syukur kita bersama berkata, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian Engkau, kami mau memuji-Mu Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur
pujian hanya bagi Engkau Yesus. Nyanyian pujian dan karena kasih setiamu bagi hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Itu karena Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bawa penyembahan kami, bawa hati kami yang terbaik untuk Engkau. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
izinkan di tengah situasi apapun, kondisi yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, biarlah kami pada pagi hari ini mau bersuka di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Beri hatimu untuk Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, kondisi yang berat, seakan-akan tidak sanggup untuk kita boleh alami dan perbuat. Ialah Tuhan yang hadir, yang melakukan, yang mengerjakan, yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Melalui pujian yang kita boleh naikkan kepadanya, memberikan semangat dan obat yang menyembuhkan, yang memulihkan, dan yang menguatkan. Untuk itu sebelum kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, mari dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah live streaming kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, pengurapan-Mu turun atas mereka. Terlebih hamba berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya ibadah untuk live streaming ini memberikan obat dan memberi dampak dan mendatangkan kuasa bagi setiap kami. Memulihkan, menyembuhkan, menguatkan dan membangun setiap hidup iman dan percaya kami. Terpujilah ya Bapa Tuhan, menyerahkan ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada beberapa kita, banyak dari kita sedang kelemahan, ada dalam kelemahan tubuh. Tapi kita mau bersama, yakini, kita mau bersama imani kebenaran firman Tuhan bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur untuk kita. Haleluya, mari bersama kita memuji Tuhan, bersuka cita karena Tuhan ada dalam hidup kita. Hati yang gembira.
yang terbesar, bahwa Dia Tuhan yang termulia. Sungguh kami segenap hati kami memuji Engkau. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
Satu hal yang kita tahu bahwa hanya Dia Tuhan, satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama dengan segenap hati kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Tuhan, hanya Kau yang sanggup menolong kami. Kau yang memegang setiap tangan kami. Kau yang menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau
Kami tundukkan hati kami, belajar untuk mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Firman-Mu berkata kami hidup bukan oleh karena roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Dialah firman itu akan membangun iman dan menumbuhkan pengharapan dan memberikan dampak yang baik, yang besar benar bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dijamah disembuhkan, yang ada dalam pergumulan diberikan jalan keluar. Biarlah firman pada pagi hari ini sungguh menjadi kebenaran yang mampu menjadi pedang bermata dua, tidak saja untuk hamba-Mu, terlebih untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kebenaran ini akan memerdekakan mereka. Terima kasih Bapa, menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu awal, pertengahan sampai akhir. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh kembali ada di dalam ibadah live streaming yang kita boleh adakan. Saya berdoa dimanapun jemaat berada, di rumah, di tempat tinggal bersama keluarga. Biarlah pagi hari disiapkan hati kita untuk kita boleh terima berkat Tuhan yang besar. Sebab banyak pagi ini, hari ini, kita akan siap untuk terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan letakkan di dadamu, katakan Tuhan aku percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini sungguh kita melihat, merasakan betapa berat pergumulan hidup yang sedang terjadi, tidak saja dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, bahkan juga di kota kita, di bangsa ini, bahkan hampir di seluruh penjuru dunia. Penderitaan, persoalan dan pergumulan. Bahkan hari-hari kita mendengar bagaimana melalui layar televisi, melalui berita-berita, ada banyak orang yang terpapar di dalam kelemahan. Baik itu COVID-19, terlebih juga akan penyakit-penyakit yang lain, penderitaan-penderitaan yang lain. Sehingga hari-hari ini kita boleh melihat bagaimana sebuah pergumulan mungkin yang besar dan berat. Ketika kita tinggal di rumah, melalui mungkin corong-corong di musola, di masjid, diumumkan. Dan selalu ada ungkapan, innalillahi wa innalillahi roji'un. Bahkan tidak bisa dipungkiri hari-hari ini, untuk orang bisa dirawat di sebuah rumah sakit, begitu sulit, begitu berat dan mungkin hampir sekali mas mustahil untuk bisa ada dalam hal itu. Sungguh saya melihat hari-hari ini sebuah kehidupan yang begitu sukar, begitu sulit. Mungkin juga ada yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, jemaat dimanapun kau berada. Di tengah kehidupan tetangga dan kanan kiri saudara. Beberapa hari yang lalu saya rumah Mbak Ica di Gedang Asri. Saya biasa ketemu dengan bapak-bapak seperti sudah tua sedang potong-potong rumput. Biasanya saya tegur, mari Pak, mari Pak. Dan beberapa hari yang lalu meninggal. Sementara tadi malam juga tetangganya yang dekat rumah juga, yang biasa menjadi teman di pos ronda, bahkan sering kali menjadi seorang, ya bisa menjadi teman, mengawasi lingkungan, cukup usia. Tadi pagi juga dipanggil Tuhan, meninggal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita buat dan kita lakukan? Meresponi kondisi kehidupan yang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita kerjakan untuk kita menanggapi hal yang sulit,
yang sangat-sangat tidak enak ini. Tema firman Tuhan pada minggu ini memberikan sebuah obat yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini kita diajar kepada sebuah tema puji-pujian ganti semangat yang pudar. Saya berdoa dimanapun jemaat berada, di tengah situasi kondisi apapun. Mari kita akan bersama untuk membaca nats firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 61, Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya ingin bacakan untuk saudara. Yesaya pasalnya yang ke-61 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, kata Yesaya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Tuhan telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat yang kedua. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan bagi Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Ayat yang ketiga. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yesaya menyerukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Sebagai berita baik, sebagai kabar baik, sebagai kabar kebenaran. Yang harus didengar, yang harus disampaikan terlebih kepada saudara dan saya. Di tengah duka cita, di tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah situasi yang sulit hari ini. Biar kita boleh meresponi apa yang menjadi pesan daripada Yesaya ini. Aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kepada orang-orang yang remuk hati. Untuk memberikan sebuah pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ada hal yang kita harus dengar. Ada pesan yang harus kita bersama untuk pahami. Salah satunya apa yang dikatakan Yesaya dalam ayat yang ketiga. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Di tengah situasi yang sulit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah kondisi yang berat, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Namun Yesaya mendorong kepada kita untuk tidak bersedih, untuk tidak berputus asa, untuk tidak menyerah dan menjadi kalah. Tetapi ada hal yang penting yang bisa kita lakukan, yaitu memuji Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Di sini Yesaya berkata bahwa nyanyian puji-pujian itu bisa menggantikan semangat yang pudar. Sepanjang kita belajar di dalam Alkitab, ada banyak peristiwa bagaimana kuasa pujian itu dinyatakan. Kuasa pujian itu terjadi ketika orang-orang Israel akan memasuki tanah Kanaan. Mereka harus melewati yang namanya kota Yeriko. Di mana tembok Yeriko yang begitu kuat, benteng Yeriko yang begitu tinggi dan kokoh. Tembok itu runtuh, bukan oleh pedang, bukan oleh alat yang berat, bukan oleh bom atau meriam. Tetapi tembok Yeriko itu runtuh oleh karena puji-pujian orang-orang Israel yang dinaikkan kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yosua pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Yosua pasalnya yang ke-6
ayatnya yang ke-20. Yosua 6 ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kuasa Tuhan dinyatakan di tengah pujian. Tembok Yeriko runtuh. Orang Israel dapat masuk, bahkan bisa merebut kota itu. Dengan kuasa pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Kita juga bisa melihat bagaimana pengalaman seorang Rasul Paulus ketika ada dalam penjara. Di tengah penderitaan oleh karena Injil yang disampaikan. Di tengah-tengah duka cita oleh karena ditangkap dan harus masuk ke dalam penjara yang harus dialaminya. Di tengah situasi yang sulit itu, Rasul Paulus berdoa dengan teman-teman yang lain. Tidak saja mereka berdoa, namun mereka juga menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika pujian itu dinaikkan, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kalau kita membaca dalam Kisah pasalnya yang ke-16, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai dengan yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Penjara goyah. Bahkan belenggu-belenggu, rantai-rantai yang mengikat mereka lepas. Itu terjadi karena ada pujian yang boleh dinaikkan. Dan kuasa pujian itu diberikan Tuhan. Dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sulit menjadi mudah. Bahkan yang jauh menjadi dekat. Saya teringat peristiwa yang tidak pernah saya lupakan. Tanggal 27 Februari 2007. Ketika itu Bapak Wesley Sihaan harus berbaring di rumah sakit Elizabeth di ruang HND. Sudah sekian lama penderitaan, kondisi yang dihadapi. Sulit. Bahkan dokter sudah berkata, sudah kumpulkan keluarga semua. Karena tidak mungkin lagi ada harapan. Situasi yang sulit, transfusi darah hampir 37 botol. Di tengah kondisi koma. Bahkan kondisi yang sungguh-sungguh menggenaskan. Badan menjadi bengkak. Bahkan darah yang ditransfusi dengan darah yang keluar pun tidak ada bedanya. Karena lambung yang ada di tubuhnya bocor. Ketika dokter angkat tangan. Ketika medis sudah tidak lagi bisa menanganinya. Saya masih ingat bagaimana kami diizinkan masuk di ruang HND. Bersama dengan Bu Lena. Juga adik-adik. Waktu itu ada Bu Leni, juga ada Bapak Agustinus Waluakan. Kami nyanyi. Kami hanya bisa memuji Tuhan. Saya nyanyi lagu-lagu yang saya bisa tahu. Dan kebetulan adik-adik saya dari latar belakang gereja Protestan, mereka nyanyi dengan lagu-lagu juga dari gereja Protestan. Lagu yang kami nyanyikan berbeda. Tapi kami punya harapan yang sama, kami punya keyakinan yang sama. Tuhan itu sanggup melakukan hal yang besar dan benar di tengah situasi yang sulit.
Jam 11 kurang seperempat, saya masih ingat persis. Bagaimana tangan Tuhan itu menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang lemah menjadi kuat. Bahkan yang tidak terjangkau oleh tangan manusia dan tangan dokter. Dan itu terjadi. Kesembuhan, dan hari ini mujizat itu masih ada dan nyata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu, saya merasakan bagaimana kondisi jemaat dimanapun kau berada. Keluarga Pak Happy, keluarga Pak Tarsono. Saya tahu bagaimana penderitaan selama 8 hari Pak Happy ada dalam kondisi yang panas tubuhnya. Hari-hari ini juga Pak Tar sedang bergumul di tengah kondisi bersama dengan keluarga. Bahkan tadi malam, saya ditelepon oleh Mas Miko. Kondisi Pak Eko drop. Saturasi oksigen berkisar 60 hanya 70. Saya harus cari oksigen. Ya, bersyukur ada tetangga yang belum meminjami, sekalipun mungkin itu oksigen hanya bekas, bisa dipakai sesaat. Tadi pagi jam 4, setengah 4, saya ditelepon Mbak It, Pak Eko harus dibawa ke rumah sakit. Mereka berjalan, saya dari rumah, juga nyusul. Saudara, dari rumah sakit, satu rumah sakit. Tidak ada tempat untuk bisa menampung dan menerima. Saya renungkan seperti halnya Yesus yang akan lahir dari seorang wanita, Maria. Tempat untuk bersalin tidak ada. Saya tahu hari ini mungkin Bu Eko, Axel, Mas Mik, keluarga semua yang hadir, ataupun mungkin anak-anak, ataupun yang lain. Dengar firman Tuhan. Kita tidak bisa buat apa-apa. Apa yang kita bisa buat di situasi yang sulit ini? Ketika saya baca firman ini, saya percaya bahwa tangan Tuhan itu sanggup untuk melakukan. Mujizat Tuhan itu masih ada. Puji-pujian itu dapat menjadi obat yang manjur. Mazmur berkata, kalau kita baca di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus Tuhan, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saya mau ingatkan, jika Pak Eko juga engkau lihat, dan engkau ikut ibadah live streaming, Bu Eko, Axel, berikan pujianmu hari ini, saat ini untuk Tuhan. Saya rindu pagi hari ini kita akan bersama untuk menaikkan pujian. Jemaat dimanapun sudah berada di rumahmu, mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Pujian yang dinaikkan tadi sebelum firman Tuhan, mari kita angkat bersama. Kita hanya punya Tuhan yang bisa melakukannya. Di tengah-tengah kita tidak berdaya, di tengah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah hari-hari ini, mungkin dokter dan rumah sakit untuk menutup tempat untuk orang-orang yang sakit. Karena memang sudah penuh. Karyati sudah penuh. Bahkan mereka dirawat di tempat di luar. Itu ruang-ruang IGD yang ada. Tapi saya yakin dan percaya. Di tengah pujian itu ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Haleluya, mari saya ingin ajak kita semua.
Engkau yang letih dan lesu, Engkau yang ada dalam penderitaan, Engkau yang ada di dalam duka, Engkau yang ada di dalam pergumulan, kelemahan. Keluarga Pak Taharsono, keluarga Pak Happy, ataupun yang lain yang hari ini juga saya ingat Pak Santo yang ada di Bandung bersama dengan Michelle dan Bulan, Bu Fani. Ayo kita angkat pujian ini dengan Tuhan, dengan keluarga Pak Singgi, almarhum Ibu Tuti, Angga. Angkat pujian ini bila ini mau menjadikan obat untuk menggantikan hatimu Anda di dalam kemurahan dan kemenangan. Yesus padamu, Allah penyelamatku. Yesus, Padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Nyanyikan dengan setiap hati, iman. Apa yang Kau bisa buat dan lakukan Tuhan, Bapa. Kami percaya Tuhan. penolong dalam hidup. Amin. Haleluya. Percaya Terpujilah Bapa Tuhan yang besar. Oh, Kau pegang tangan Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa pujian itu turun atas setiap jemaatmu. Kau berlindung Buat yang lemah menjadi kuat, yang sakit jamaah di dalam anugerah Tuhan. Oh, Bapa, kekuatan dalam hidupku. makasih, makasih. Penolongku dalam kesesakan. Kau Gunung batu tunggu dan pertahananku. Yesus, Kau memenangkanku. Oh, Yesus, kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu Yesus. Oh, Bapa, terima kasih Bapa. Kami sembah Kau.
terpujilah dengan senang hati kita, jiwa dan roh kita, mari kita angkat pujian sebagai obat, sebagai doa kita kepada Tuhan. Yes, memuji namamu, terpujilah di atas segala. Sekali lagi katakan, Tuhan yang terkasih, dimanapun kau berada, adakah hatimu percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkenan untuk dia dan bersemayam di atas setiap pujian yang kau naikkan kepada Tuhan? Serindu biarlah pagi hari ini letakkan tanganmu di dadamu dan kau katakan, aku percaya. Biarlah pujian yang boleh kami naikkan dan selalu kami naikkan itu jadi obat yang manjur dalam hidup kami. Memberi semangat yang pudar menjadi kuat kembali. Menaikkan setiap imun dalam tubuh kami. Dan membuat hati yang lemah menjadi kuat. Bahkan yang tidak berdaya menjadi mampu berdiri. Engkau Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap bagi kami. Ialah pada kesempatan ini hamba berdoa secara khusus dimanapun keberadaan Pak Eko hari ini dan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dan mujizat Tuhan menyertai. Tengah penderitaan dan kondisi yang ada, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Gandeng dan tuntun terus, dan kami akan melihat progres yang baik. Kalau kau sudah menolong untuk Mbak Santi, kau sudah menolong saudara-saudara kami yang lain, kami percaya Tuhan akan menolong Pak Eko, menolong keluarga Pak Sutarsono, menolong juga keluarga Pak Happy. Pagi ini kami berdoa di tempat ini. Mari jemaat kau letakkan tangan kamu dada-dadamu masing-masing. Dalam nama Yesus. Kami mau melihat hal yang baik bukan hal yang buruk. Hal yang menang bukan hal yang kalah. Kami mau melihat sukacita bukan duka cita. Kami mau melihat kemenangan bukan kekalahan bagi kami. Berdoa untuk pagi hari ini. Firman dan kebenaran sudah kami dengar dan kami menyerahkannya di dalam nama Yesus. Saudara yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, untuk ibadah hari ini secara live streaming yang sudah berjalan. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita dengan sebuah tema puji-pujian ganti semangat yang pudar. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan bagi kita. Sebentar kita akan mendengar pengumuman yang pertama untuk ibadah live streaming ini dan boleh menjadi berkat bagi kita. Yang kedua kaitan dengan ibadah tengah minggu, tetap akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam.
secara live streaming juga. Silahkan Bapak Ibu bisa bergabung juga bersama dengan BMC JKPT Sida untuk ada di dalam ibadah tengah minggu. Saya berdoa biarlah ini akan menjadi berkat untuk bagi kita sekalian. Itu saja mungkin pengumuman-pengumuman yang ada. Saya sebagai hamba Tuhan selalu mendorong kepada jemaat, mari terus bersemangat di tengah situasi yang sulit. Ya, tetap prokes kesehatan dengan baik, pakai masker, jaga jarak, dan lakukan hal yang sesuai dengan kondisi khusus hari ini adalah PPKM darurat. Ikuti apa yang ada, sambil jalan-jalan ditutup, akses-akses yang lain supaya tidak terjadi penumpukan orang dan juga penumpukan massa, supaya kita ikuti dengan baik. Ya, itu sebabnya kita adakan ibadah live streaming ini juga. Tetap bangun komunikasi melalui WA. Kalau tuh ada pokok doa, ada hal-hal yang disampaikan, pergumulan, ada yang sakit apa, kami diinformasikan, kita dukung doa, apapun yang kami bisa lakukan, kita akan buat yang terbaik untuk jemaat. Itu pesan dari saya, tetap bersemangat. Salah satunya saya selalu ingatkan, makan yang banyak, minum air putih hangat yang banyak, ya, vitamin, bisa tidur cukup. Ya, olahraga pasti yang ringan yang bisa kita lakukan dan akan memberikan hal yang baik bagi kita sekalian. Itu saja mungkin pengumuman yang ada. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah boleh melayani kita, multimedia yang senantiasa untuk mendukung ibadah kita. Doa saya kalian semua boleh senantiasa berkati Tuhan dalam keluarga, pekerjaan, studi, apapun yang kalian doakan, Tuhan memberkati. Itu saja mungkin pengumuman pada hari ini. Saya undang kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup untuk ibadah kita bersama-sama. Mari kita akan bersama bangkit berdiri. Terima kasih ya Bapak untuk ibadah yang Tuhan sudah untuk memberkati kami. Biarlah ibadah live streaming ini juga menjadi berkat bagi jemaatmu dimanapun mereka berada. Ibadah online nanti sore juga kami serahkan dalam tanganmu. Biar Tuhan juga memberkati, kiranya semua bisa berjalan dengan baik dan mendatangkan berkat ibadah Tuhan. Kami terus berdoa, kami menyerahkan senantiasa hari-hari ini untuk keluarga, khususnya untuk Pak Santo, keluarga Bu Fani yang kemarin siang kembali ke Bandung dan perjalanan sudah menolong sampai di Bandung, dan hari-hari mereka, hidup mereka, Michelle dalam kuliahnya juga mau memberkati, kiranya semua akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan keluarga ini. Kami juga terus berdoa, kami menyerahkan juga terus untuk keluarga, untuk almarhum Pak Singgi, Bu Tuti juga Angga dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan tangan-Mu kuat untuk menolong mereka, menuntun mereka, bahkan memberkati mereka dalam pekerjaan juga dalam keseharian. Tuhan hadir dan kehidupan mereka. Dan ada beberapa saudara kami yang hari ini masih terpapar Tuhan dalam kondisi untuk COVID. Kami terus berdoa untuk Pak Happy secara khusus, bersyukur jika hari-hari ini mulai kembali untuk suhu badannya normal. Kami percaya proses selanjutnya akan berjalan dengan baik, kesembuhan Tuhan nyatakan. Pak Tar, Sono dan juga Bu Evi, Ama, Sia juga dalam tangan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya kiranya anugerah Tuhan melingkupi hati yang gembira melalui iman bahkan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan, dan itu menjadi obat yang luar biasa dalam hidup mereka. Kami berdoa tadi untuk Pak Eko secara khusus dalam kondisinya. Kami berdoa di tempat ini. Kalau Kau sudah menolong Axel dan Bu Eko, Kau pasti akan menolong Pak Eko. Dan Kau juga menolong saudara kami yang lain. Tuhan, kami terus berdoa bersyukur juga jika Kau sudah menolong keluarga untuk saudara kami Agustika. Kami juga menolong keluarga Bu Eni, keluarga untuk Bisi Ukor. Kami juga percaya Tuhan akan menolong keluarga yang lain. Kau sudah menolong keluarga Mas Ferry, Mbak Tati, lebih juga untuk Edward. Tuhan juga akan memberkati kami yang lain. Kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau luar biasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih kami menyerahkan anak-anak kami yang hari-hari ini juga mengadakan tes dan ujian di sekolah mereka. Tuhan juga menolong memberkati. Ini hasil yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi hidup mereka. Terima kasih untuk jemaat. Mari kita akan adakan dua tangan kita. Terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Shalom, shalom, damai Allah. Mari jemaat bersama-sama dengan saya menyanyi pujian ini. Seperti burung merpati dalam Silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.